Realitas ya. Hasil karyanya dapat mengubah hasil jalannya Perang Dunia II. Namun di satu sisi dia menyesal dan merasa berdosa dengan apa yang sudah ia ciptakan. Atas karyanya, dia diberi gelar sebagai Bapak Perdamaian di seluruh dunia. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita telusuri fakta sejarahnya. Ia adalah Julius Robert Oppenheimer, lahir pada tanggal 22 April 1904 di New York City, negara Amerika Serikat. Lahir dalam keluarga imigran Yahudi Jerman yang sederhana. Semasa hidupnya, dia menjadi fisikawan teoritis Amerika Serikat sekaligus penemu bom atom yang telah menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II. Ia dipercaya Presiden Amerika yang saat itu dipimpin Franklin Delano Roosevelt untuk mengelola Proyek Manhattan, proyek yang disinyalir sebagai tempat riset dan pengembangan senjata nuklir pertama di dunia. Ia juga memimpin laboratorium Los Alamos di New Mexico sebagai tempat uji coba pertama bom atom yang dikenal dengan Trinity Test pada bulan Juli 1945. Namun, peran Oppenheimer tidak hanya terbatas pada senjata nuklir. Ia juga berkontribusi besar dalam terciptanya teori-teori fisika, termasuk pemikirannya mengenai molekuler, elektron, positron, dan penerowongan kuantum. Bersama murid-muridnya, ia juga berkontribusi dalam teori bintang neutron dan lubang hitam, teori medan kuantum, dan interaksi sinar kosmik. Kehidupan Oppenheimer sejatinya penuh kontroversi. Setelah mengawasi pembuatan bom atom, ia menyatakan diri sebagai penghancur dunia. Meskipun pembuatan bom atom ditujukan untuk melawan Jepang agar dapat mengakhiri perang dengan cepat, namun Oppenheimer menyesali apa yang telah dia ciptakan. Dirinya tidak menyadari bahwa karyanya dapat menghancurkan seluruh umat manusia di bumi. Pasca kejadian bom atom Hiroshima dan Nagasaki, Oppenheimer menghadapi dilema moral dan etika dalam kesehariannya. Perannya dalam mengubah sejarah jalannya Perang Dunia II menjadi cepat, tetap mengundang perhatian positif di mata dunia. Julius Robert Oppenheimer adalah sosok yang dapat mengguncang seisi dunia dengan penemuan dan kepemimpinannya, mengajarkan kita tentang konsekuensi ilmu pengetahuan dan kekuatan alam yang dapat merubah takdir umat manusia. Pada 18 Mei 1958, pesawat pembom B-26 milik Amerika Serikat yang diterbangkan oleh Alan Lawrence Pope ditembak jatuh di Ambon. Pope, seorang penerbang CIA atau Dinas Intelijen Amerika Serikat, terlibat dalam pemberontakan Permesta yang melibatkan wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita telusuri fakta sejarahnya. Pope adalah seorang veteran berusia 25 tahun yang telah menjalani misi-misi rahasia berbahaya selama 4 tahun. Bersama rekan-rekannya, dia membombardir sasaran militer dan sipil di beberapa desa dan pelabuhan di timur laut Indonesia. Ratusan warga sipil tewas dan kemarahan rakyat Indonesia memuncak karena pilot-pilot Amerika Serikat dituduh memegang kendali atas serangan bom tersebut. Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, ingin menjaga operasi ini tetap bisa disanggah, sehingga dia memerintahkan agar warga ASEC tidak dilibatkan dalam setiap operasi militer. Namun, Direktur CIA Allen Dulles tidak mematuhi perintah tersebut. Dalam laporan CIA, pasukan udara CIA digambarkan sebagai pesawat-pesawat terbang pembangkang. Setelah 17 kali persidangan, pada 29 April 1960, hakim memutuskan menjatuhkan hukuman mati kepada Pope. Namun Soekarno mengampuni Pope setelah ibu, istri dan saudara perempuannya memohon ampunan. Sebagai hasil dari barter pembebasan Pope, Indonesia memperoleh pesawat Hercules C-130 sebagai simbol kerjasama antar negara. Kisah ini mengajarkan kita tentang diplomasi, kebijaksanaan, dan bagaimana sebuah pesawat bisa menjadi bagian penting dari sejarah penerbangan Indonesia. Pada tahun 1962, ketika konflik di Irian Barat memanas, ribuan sukarelawan dari Uni Soviet bergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Mereka tidak hanya berperan sebagai instruktur, tetapi juga aktif sebagai tenaga tempur. Bagaimana kisah menarik di balik kehadiran mereka? Mari kita telusuri fakta sejarahnya. Sebelum terjadinya insiden Laut Aru, Uni Soviet diam-diam telah mengirimkan 6 kapal selam jenis Whiskey atau W dari pangkalan angkatan laut mereka di Vladivostok.
pertengahan November 1961, keenam kapal selam itu sudah berada di pelabuhan Surabaya. Pada Maret 1962, bendera Uni Soviet diturunkan dan digantikan oleh bendera Indonesia, menjadikan kapal-kapal selam tersebut resmi milik ALRI. Selain kapal selam kelas W, Uni Soviet juga menghibahkan kapal penjelajah Ordzhonikidze yang kemudian diganti namanya menjadi KRI Irian. Para sukarelawan Uni Soviet di kapal-kapal perang Indonesia dipimpin oleh Laksamana Muda Grigori Chernobyl. 5 bulan kemudian, militer Indonesia merencanakan invasi Papua Barat lewat Operasi Jaya Wijaya. Sebagai bentuk dukungan konkret, Uni Soviet mengirimkan kembali 6 kapal selam jenis W yang diawaki langsung oleh orang-orang Rusia. Armada ini menjadi bagian dari Brigade ke-50 pimpinan Laksamana Muda Anatoly Rulyuka. Data menunjukkan bahwa selama tahun 1962, Uni Soviet menempatkan 1.740 tentara di Angkatan Bersenjata Indonesia, termasuk ALRI. Jumlah ini meliputi tenaga instruktur, penasehat militer, dan sukarelawan tempur. Dukungan Uni Soviet membantu memperkuat posisi Indonesia dalam konflik di Irian Barat. Dengan kehadiran sukarelawan Uni Soviet, Angkatan Laut Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dan pengetahuan dari negara sekutu. Kisah ini mengingatkan kita akan peran penting kerjasama internasional dalam sejarah militer Indonesia.